Selamat datang di Renungan Manis Podcast bersama saya Felix Agus. Saya Zivki Priyatelna. Dan ini jadi podcast pertama kita dan berharap ini jadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Jadi ruang santai untuk ngobrolin iman dan kehidupan. Nggak pakai lama-lama, kita pasti banyak bertanya tentang kehidupan ini, tentang panggilan hidup, bagaimana saya hidup, untuk apa saya hidup, dan lain-lain. Dan banyak-banyak orang kecenderungannya berbicara tentang panggilan itu, tentang pekerjaan, pelayanan, rohani aja. Emang begitu ya, Mas? Langsung aja kita ngobrolin. Kalau orang masih tanya bahwa panggilan saya itu apa sih, itu orang bagus. Artinya apa? Bahwa dia sadar hidup itu dalam pengutusan. Ya. Tapi yang jadi persoalan kadang-kadang orang sadar juga enggak. Bahwa dia di dalam hidup ini harus berfungsi, harus bermanfaat. Akhirnya dia nggak peduli. Ya. Mau panggilannya apa, pokoknya dia lakukan ya suka-suka gua aja. Oke. Gua maunya gimana, gua pengen jadi apa, ya itu aja. Berarti disadari di awal karena pengutusan tadi, Mas? That's it, gitu. That's it. Jadi kalau kita mau tanya bahwa panggilan itu harus kita sadari betul bahwa kita hidup di dalam dunia, lahir bukan sebuah kebetulan brojol, bro. Bukan. Bahwa kita dihidup dalam dunia ini, kita harus tahu judulnya adalah pengutusan, bro. Oke. Nah, kalau kita udah tahu, baru kemudian orang itu akan tanya, terus saya diutus jadi apa? Kan gitu ya. That's itu yang kemudian nanti jadi kemudian panggilan. Jadi kesadaran pertama hidup tuh bukan begitu aja, nggak ada maknanya, tapi ternyata di dalam itu adalah sebuah pengutusan, sehingga akhirnya ada pertanyaan, buat apa berarti saya hidup? Iya. Berarti kalau tadi dengan pertanyaan tadi, Mas, apakah itu ada kaitannya dengan pekerjaan saja, pelayanan saja, atau panggilan itu menurut firman Tuhan tuh apa sih, Mas? Iya, jadi kalau ngomong soal panggilan itu, Felix, jangan kemudian kita ini kan banyak hidup itu dalam prinsip dikotomi. Pemisahan berarti, pemisahan, Mas, ya? Oke. pembagian. Selalu ada dua. Ada, gue orang sekuler, lu orang rohani, gitu. Iya kan? Gue orang dunia, lu orang ini. Saya bukan hamba Tuhan, lo hamba Tuhan. Hamba Tuhan saja kemudian diperkecil maknanya. Jadi orang-orang yang melayani di mimbar, orang yang melayani gereja, urusannya sama firman. Iya kan? Padahal nggak ada, semua kita hamba Tuhan. Ya. Kalau kita ngomong mengenai amanat agung, itu buat semua orang. Betul. Gitu, ya kan? Jadi nggak ada sebuah kebetulan kejadian kita ada di dalam dunia. Itu yang harus kita tahu, bahwa kita dalam dunia, ada dalam pengutusan, ada di dalam misinya Tuhan. Misinya Tuhan, karena diciptakan sama Tuhan, pasti misinya Tuhan ya, Mas. Yes. Dan akhirnya berkaitan tadi permasalahan tentang dikotomi tadi, pemisahan. Dampaknya apa sih, Mas? Memang kalau dengan pemisahan itu orang berpikir mana yang rohani, mana yang tidak, mana yang buat Tuhan, mana yang buat sendiri, dan lain-lain. Itu gimana, Mas? Kaitannya dengan panggilan? Munculnya jadi orang munafik. Orang munafik itu kudusnya seminggu sekali. Pas ke gereja. Kudusnya seminggu sekali. Kudusnya di tempat-tempat ibadah. Kudusnya di pertemuan-pertemuan rohani. Di luar kudus. Gatel-gatel loh, Mas. Yes, itu akibatnya. Yang kedua, di mana dia kerja, di mana dia melakukan sesuatu, akhirnya dia nggak berdampak, Ya. nggak bernilai, tidak bernilai. Kenapa? Karena tadi prinsip daripada firman Tuhan, Kolose 3:23, apa sih? Kerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nggak kenal tuh dia. Nggak kenal. Kenapa? Karena banyak orang kerjakan sesuatu untuk apa? Ya untuk duit, untuk bayaran. Akhirnya dia lebih berpikir apa yang gua dapat, alih-alih dia berpikir apa yang gua udah kontribusiin. Itu akibatnya, gitu. Dan kalau ayatnya kan segala sesuatu ya, Mas? Betul, gitu. Nah, akibat buruknya kita memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan kelengkapan yang Tuhan kasih sama kita. Contohnya, Mas? Contohnya, kalau lu disutus jadi sikat gigi, lu tuh didesain untuk kebal, untuk tahan air, ya kan? Beda sama sikat sepatu, gitu. Nah, ini sikat gigi ngelihat sikat sepatu keren, sikat gigi pengen jadi sikat sepatu. Akhirnya apa? Dia tidak seperti yang talenta yang ada sama dia. Yang seharusnya. Iya, kan kita ini unik. Iya. Felix unik, Iya. saya unik gitu ya. Dengan kelengkapannya masing-masing. Kelengkapan berdasarkan apa? Berdasarkan pengutusan, Iya. berdasarkan misinya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, orang kalau nggak sadar bahwa kita ada di dalam misi, dia nggak peduli misinya apa, pokoknya gue pengen jadi ini, ya kan? Akhirnya apa? Dia kerja di tempat yang sebetulnya perlengkapan dia nggak jadi seperti itu, Iya. gitu. Iya. Ya kan? Nggak seharusnya jadi seperti itu. Iya. Akhirnya apa? Depresi lah dia di dalam kerja.
Karena bukan seharusnya ada di situ. Bukan seharusnya ada di situ. Makanya sampai orang dunia aja kenal. Ya, kalau lu mau kerja optimal, caranya gimana? Kerja yang berdasarkan hobi. Nah, kan gitu. Berdasarkan kesukaan. Tapi setuju nggak sih Mas? Maksudnya dengan tadi kan memang diawali tadi Mas Zikri bilang kesadaran akan hidup adalah misi. Nah tapi balik lagi kan pertanyaannya orang sampai sana pengenalan akan misi itu apakah didahului dengan pengenalan akan identitas dirinya di dalam Tuhan? Yes. Nah itu gimana alurnya Mas bisa sampai ke sana? Iya. Ini sebetulnya kontribusinya banyak hal. Bukan hanya si pribadi, tetapi juga di gereja. Gereja itu kalau kasih tahu bahwa Anda itu datang di dunia ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan, whatever kejadiannya. Gitu. Tetapi engkau lahir itu adalah engkau ada di dalam pengutusan, ada dalam rencana agung, rencana luar biasanya Tuhan. Gitu. Itu dulu. Nah, kalau di gereja sudah memberitakan itu, kemudian kita ambil itu sebagai sebuah kesadaran kita di dalam perenungan pribadi kita, akhirnya kita tahu, oh iya, berarti yang terpenting dalam hidup ini. Seperti Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya kan? Nah, nggak banyak nih orang yang kayak begitu. Kenapa? Karena kejadian dia dianggap sebuah kebetulan. Mazmur 139:14 bilang bahwa kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Nggak ada sesuatu yang kebetulan, nggak ada yang nggak kepake, gitu. Iya kan? Nah, kalau kita sadar akan itu, baru kita tahu, oh iya, gue harus memenuhi panggilan gue. Tapi kenyataannya kan Mas banyak masih orang struggle di identitas hidup dirinya sendiri. Ya memang tadi Mas Yuki bilang itu semestinya peran gereja untuk bisa menyadarkan identitas mereka di dalam Tuhan sehingga mereka bisa ngidupin itu. Tapi kenyataannya banyak orang-orang juga masih struggle tentang identitasnya mereka dengan penderitaan yang mereka alami hari demi hari. Contoh misalkan Mas, dilahirkan di keluarga yang berantakan atau hidup di bawah garis kemiskinan, punya mimpi yang rasanya jauh banget nggak bisa kecapai dengan keadaannya mereka dan lain-lain. Banyak orang masih struggle di situ. Ngapain ngomongin panggilan, nggak bakalan jauh-jauh nih karena mereka masih hari-hari fighting. Nah, itu gimana Mas? Struggle kita itu yang Anda harus tahu itu adalah part di mana Tuhan sedang membentuk panggilan kita. Gitu loh. Artinya apa yang Tuhan izinkan itu sebenarnya adalah bagian dari puzzle-puzzle yang ditetapkan Tuhan untuk panggilan itu Mas. Dan banyak orang nggak sadar itu. At the end gitu. Makanya kan Roma 8:28 Allahmu turut bekerja dalam segala hal. Baik nggak baik, mendatangkan apa sih? Kebaikan atas kita. Gitu. Selama kita sadar itu, selama kita tahu itu, akhirnya kita kan nggak jadi orang cengeng. Oh iyalah, gitu. Ya kan, gue dipanggil. Nah, dan panggilan itu besar, panggilan itu mulia, gitu. Jadi kalau umpamanya kok hidup susah banget, ya iyalah, gitu. Kan lo lagi di plan untuk menjadi sesuatu yang besar, ya pasti struggle-nya juga gede, gitu. Pelatihannya juga nggak main-main, gitu. Ya pelatihan Kopassus sama Hansip beda bos. Iya kan. Walaupun seragaman sama-sama seragam. Ya kan, pelatihannya Ormas sama pelatihannya Kopassus ya beda lah. Sama-sama gitu. loreng sih Mas. Sama-sama loreng, gitu. Ya kan. Nah, kadang-kadang. Nah, kalau kita tahu bahwa kita hidup dalam panggilan, dalam pengutusan, maka mental kita siap. Saya selalu bilang gini, tolong deh kasih judul yang benar terhadap hidup. Kasih judul yang benar terhadap hidup. Gimana maksudnya Mas? Suka ngasih judul salah. Nah, kalau udah ngasih judul salah, maka apa? Mental kita salah. Perlengkapan kita salah. Contoh nih, Felix, yuk jalan yuk. Kemana? Kita ke gunung. Pertanyaannya kan, ke gunung mau ngapain? Iya kan? Ke gunung bisa retret, bisa. Ke gunung bisa camping, bisa. Ke gunung bisa cuman hiking, iya kan? Kan perlengkapannya beda-beda. Lu kasih judul dulu. Nih mau ngapain nih? Hiking. Oh ya udah, berarti gua nggak bawa baju buat ganti, nggak pakai alat mandi dan segala macem. Kalau umpamanya enggak camping, oh iya berarti gua mesti siapin tenda kan. Gearnya jadi bener. Nah sama. Orang di dalam dunia, di dunia dikasih judulnya beda. Dunia ini apa? Dunia ini taman yang indah. Dunia ini tempat yang nyaman. Akhirnya mentalnya mental tamasya. Liburan. Padahal judul yang benar kalau menurut Alkitab ada 3. Apa Mas? 1, medan pertempuran.
Oke. Ya kan? Makanya kalau kamu mau survive, you mau stand up, apa? Selengkap senjata Allah dong. Kenapa sih kok hari ini nggak banyak orang yang hafal dengan selengkap senjata Allah? Mohon maaf. Iya. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa. Hidup perang, hidup Iya. sebuah pertempuran. Iya. Ngapain gue ke taman yang indah? Gue pakai selengkap senjata. Iya, kan iya, gitu iya, ya kan? Udah berat bawanya, pakainya berat. Iya, Iya, iya. gitu ya kan. Nggak perlu hafal kan ada di Alkitab, bro. Selengkap senjata itu bukan cuman harus dihafalin. Setelah kita tahu, setelah kita hafal, kita berlatih menggunakannya. Umpamanya nih, gua kasih judul, Felix, gua utus ya kemana? Ke Irak. Pasti akan nanya, waduh, sana Iya. medan perang nih. Iya. Pasti tanya, iya kan? Perlindungannya apa, senjatanya gua bawa apa, pelatihan gua cukup atau enggak. Iya kan? Gearnya jadi bener. Persiapan ya, Mas? Iya. Ya kan? Nah ini enggak. Gitu. Padahal yang bener tadi, medan pertempuran. Yang kedua, dunia ini apa sih? Udah dibilang, gelanggang pertandingan. Iya. Setiap orang menguasai dirinya, kan gitu kan? Iya. Iya kan 1 Korintus 9 gitu. Yang ketiga apa? Namanya dunia itu adalah bejana pemurnian. Nah, tiga-tiganya ini kalau kita lihat simptomnya selalu sama. Apa? Satu, bahwa dalam dunia ini tidak selamanya. Oke. Loh iya dong, Iya. pertandingan kayak peperangan Iya. kayak pemurnian selalu ada awal ada Akhir. akhir. Makanya hidup lu cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun Iya. kata firman Iya, Tuhan firman. kan Iya, gitu. iya. Iya kan, babak belur itu kan jadi kebanggaan Iya, iya, gitu. iya. Iya kan? Tuh, simptomnya sama. Yang kedua, simptom kedua apa? Ya, tiga ini apa? Melelahkan. Makanya Tuhan nggak janjikan hidup ini siang terus, malam terus, hujan terus, panas terus. Enggak. Nggak dijanjikan bahwa akan oke-oke aja. Enggak. Tetap ada tofan, tetap ada badai. Tapi di tengah-tengah yang aku janjikan cuma satu, apa? Kekuatan. Iya. Nah kalau kita salah kasih judul, kan nggak ngerti-ngerti sama hidup. Kok gini ya? Kok gitu ya tadi yang Iya. Felix bilang. Iya. Orang struggle. Sebetulnya masalah itu dalam rangka Tuhan sedang membentuk kita. Iya. Dan itu perjalanan panggilan itu ya, Mas. Dan akhirnya kalau berbicara tentang tadi ngomongin peperangan, pemurnian, pertandingan, ketiga hal ini kan berarti kan berkaitan sama persiapan tadi ya, Mas, sama Yes. penderitaan yang nggak Iya. bisa jauh dari situ. Mental. Iya. Karena udah siap. Orang siap perang sama nggak siap perang tuh beda kan, Mas? Bener ya, Mas ya? Orang Iya siap perang. dong. Iya. Iya. Orang udah tahu nih depan mau perang, mentalnya beda. Jadi nanti kalau ada bom-bom meledak ya dia maklum lah, namanya juga peperangan. Tapi kalau mentalnya tamasya, diutus ke medan perang. Nih kok ada yang meledak-meledak sih? Nih kok ada musuh sih? Kok ada yang nembak-nembakin gitu? Iya, Mas. Kencing celana, Mas. Ketakutan. Kan kejadiannya jadi kita bingung. Makanya kan banyak orang anak Tuhan kayak netizen, kebanyakan ngomong Iya. atau kebanyakan nanya kayak wartawan gitu ya. Komen aja terus. Nanya aja terus, kenapa sih kok begini? Intinya satu, ketidakmengertian mengapa kita harus ada di dalam dunia ini. Artinya- Kewargaan kita mah di sorga udah jelas kok. Nah itu akhirnya balik lagi ya, Mas, ketika ketemu identitas, akhirnya ketemu bahwa hidup ini adalah sebuah pengutusan dan akhirnya tahu dalam pembentukannya semua perjalanan akan panggilan yang Tuhan Iya, tetapkan. mental kita jadi benar. Akhirnya gimana? Waktu kita tahu, oh iya, kita ada dalam pengutusan ya kan? Efesus 2 ayat 10, kita buatan Allah, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Artinya kalau kita udah sadar sama itu, mental kita jadi benar. Jadi kita mentalnya bukan lagi menye-menye, tapi mental kita mental pasukan. Nah tadi kan ngomongin ayat tadi Efesus 2 ayat 10, Mas, kan yang Tuhan persiapkan. Nah, tadi kan bagaimana kaitannya dengan tadi kita mempersiapkan diri kita dengan yang Tuhan yang mempersiapkan itu dalam panggilan itu gimana, Mas? Iya, jadi dalam bertuhan yang benar selalu ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ya kan? Bagian kita apa? Ya persiapkan. Gitu. Bagian kita adalah apa? Saya harus pastikan setiap hari saya harus melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Itu dulu mental kita harus benar dulu. Mental pasukan adalah pokoknya saya diutus, mission have to be accomplished. Itu paling penting. Nggak ada yang lainnya, nggak mikirin yang lainnya lagi. Mental kita udah. Nah, waktu kita mental kita benar, maka kita juga sebagai pasukan atau prajurit, apa yang harus kita lakukan? Kita melatih diri. Iya. Mempersiapkan, memperlengkapi, gitu, iya kan? Yang ketiga, sebagai prajurit ngapain? Siap, dilatih, siap diproses nggak nangis, iya kan? Nggak cepat nyerah gitu, Mas. Iya,
gitu. Jadi akhirnya go through semuanya, kita persiapan diri gitu. Nah, waktu kita bicara mengenai ini tadi seperti yang Felix tanya, apakah ada hubungannya sama pekerjaan? Oh yes. Gitu. Oh iya, panggilan itu akan kemudian diterjemahkan menjadi banyak hal. Iya. Menjadi fungsi kita di dalam dunia. Fungsi kita dalam Iya, kemudian panggilannya apa? Ya profesi. Kembali, jangan dikotomi. Oh, yang profesi-profesi rohani dan yang non rohani. Iya. Nggak ada. Anda usaha, tetap guys, yang Anda harus kedepankan adalah kehendak Tuhan. Mau Anda studi, mau Anda bisnis, mau Anda sebagai pegawai, whatever profesi Anda, pastikan engkau melakukan kehendak Tuhan. Oke, dalam artian udah nggak ada dikotomi lagi. Nggak ada. Karena udah ngerti semua, akhirnya dalam segala sesuatunya kehendak Tuhan yang diutamakan dikerjakan. Kita berhenti dulu Mas. Kita akan lanjut di episode kedua untuk dosen tentang panggilan dan nanti ngomongin dikotomi, pemisahan, ngomongin panggilan utama, panggilan kedua, 3, 4, 5 seperti itu nanti seterusnya kita akan dengarkan. Sampai jumpa di podcast Renungan Manis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.